Indrajit, sang penakluk dewa, berdiri sebagai benteng terakhir kejayaan Lanka. Tahun demi tahun kerajaan Rahwana tak tersentuh, bagaikan benteng tak terkalahkan yang dijaga oleh para pejuang terkuat. Indrajit, Kumbakarna, dan seluruh pasukan raksasa. Namanya telah terukir dalam sejarah sebagai salah satu pejuang terhebat yang pernah menginjakkan kaki di bumi. Namun, bahkan kekuatan dan kecerdikannya tak mampu membelokkan arus takdir. Hari yang ditakdirkan akhirnya tiba, hari yang akan menjadi awal dari kehancuran Lanka. Namun, bahkan bagi seorang Indrajit, takdir adalah musuh yang tak bisa ditaklukkan. Ia telah mengalahkan Indra. Ia telah menaklukkan Patalaloka. Ia telah menantang dewa dan menang. Namun di balik kemenangan demi kemenangan, benih kehancuran telah ditanam. Sebuah ramalan yang mengintai dalam bayang-bayang. Hari itu telah dituliskan. Hari ketika seorang putra agung, seorang prajurit yang tak terkalahkan, harus menghadapi pertarungan terakhirnya. Ketika Ramayana mencapai puncaknya, ketika Rama dan pasukannya melangkah ke gerbang Lanka, Indrajit tahu, ini bukan lagi sekadar perang. Ini adalah permainan takdir. Dan untuk pertama kalinya, sang penakluk dewa akan menghadapi lawan yang tidak bisa ia kalahkan dengan kekuatan semata. Siapakah yang akan bertahan? Apakah Indrajit akan melawan takdirnya? Atau justru takdir yang akan menghapus namanya dari sejarah? Jangan lewatkan episode selanjutnya, saat benteng terakhir Lanka diuji oleh badai yang tak terhindarkan. Semua berawal dari kesombongan Rahwana. Dibutakan oleh hawa nafsu dan keangkuhan, ia menyusun rencana licik untuk menculik Sita. Ia memerintahkan Marica untuk mengambil wujud seekor rusa emas yang memikat. Seperti yang telah direncanakan, Sita terpesona oleh keindahan rusa tersebut dan meminta Rama untuk menangkapnya. Saat Rama pergi memburu rusa emas itu, Rahwana muncul dalam wujud seorang pertapa suci. Dengan kata-kata manis yang menipu, ia membujuk Sita keluar dari garis pelindung Lakshmana Rekha. Begitu Sita melewati batas tersebut, Rahwana menampakkan wujud aslinya dan menculiknya, membawa Sita melintasi langit dengan kereta surgawinya. Saat kabar penculikan itu menyebar, Indrajit merasakan firasat buruk. Meski setia pada ayahnya, ia tahu bahwa menculik seorang wanita suci hanya akan mendatangkan kehancuran. Hatinya diliputi kegelisahan, namun ia tetap memilih diam, terikat oleh kesetiaan dan kewajibannya sebagai putra Rahwana. Ia menyaksikan bagaimana ayahnya membawa Sita ke Lanka dan menahannya di Ashoka Vatika, dijaga oleh para raksasi yang ganas. Namun di sisi lain, ada satu suara yang tak bisa lagi bungkam. Vibhishana, adik Rahwana yang bijaksana, melihat kehancuran yang semakin mendekat. Ia tahu bahwa menentang Rama akan membawa bencana yang tak terbayangkan. Dalam keputusasaannya, ia mencoba memperingatkan Rahwana, namun Raja Lanka yang angkuh menolak mendengar. Vibhishana dengan penuh ketulusan memohon kepada Rahwana agar mengembalikan Sita kepada Rama dan mengakhiri konflik sebelum kehancuran melanda Lanka. Dengan kebijaksanaan seorang saudara yang peduli, ia memperingatkan Rahwana bahwa perang ini hanya akan membawa kehancuran bagi mereka semua. Namun Rahwana yang telah mabuk oleh kesombongan dan ambisi menolak mendengarkan. Indrajit meskipun setia kepada ayahnya, menyadari kebenaran dalam kata-kata Vibhishana. Ia merasakan ketegangan yang kian menyesakkan dadanya, terombang-ambing antara kewajiban dan kebijaksanaan. Tapi seperti yang selalu ia lakukan, ia memilih diam. Kesetiaannya kepada ayahnya tetap tak tergoyahkan. Amarah Rahwana meledak. Ia menganggap adiknya sebagai pengkhianat dan mengusirnya dari Lanka. Indrajit hanya bisa menyaksikan kepergian sang paman dengan hati yang berat. Ia merasakan badai yang tengah mendekat, badai yang akan mengubah segalanya.
Ketika Vibhishana meninggalkan Lanka dan bersumpah setia kepada Rama, Indrajit melihatnya hanya sebagai pengkhianatan. Baginya, kesetiaan adalah segalanya. Meskipun hatinya penuh keraguan, ia bersumpah untuk bertarung hingga napas terakhir demi ayahnya dan tanah airnya. Kini perang tak terelakkan. Pasukan Rama telah tiba. Di barisan terdepan berdiri Lakshmana, adik Rama yang setia, seorang kesatria yang tak tertandingi dalam kekuatan dan pengabdian. Di sampingnya, Hanuman, sang wanara perkasa yang dipenuhi energi ilahi, siap menghancurkan pasukan raksasa dengan amarah yang membara. Sugriva, raja para wanara, memimpin pasukannya dengan tekad membara. Pernah ditaklukkan oleh Rahwana, kini ia berjuang untuk membalas dendam demi kehormatan bangsanya. Anggada, putra Bali yang perkasa, berdiri tegak sebagai salah satu petarung paling ganas, keberaniannya tak tergoyahkan. Jambawan yang bijaksana dan memiliki kekuatan luar biasa menjadi sosok strategis penting dalam perang besar ini. Pertempuran pun dimulai. Para wanara dan raksasa bertarung dengan segenap kekuatan mereka. Setiap pedang yang terayun, setiap raungan perang mengguncang tanah Lanka. Namun, di tengah gemuruh perang, Indrajit tetap berada di balik bayangan. Ia menyiapkan senjata-senjata ilahinya, menanti saat yang tepat untuk masuk ke dalam pertempuran, menyadari bahwa hasil peperangan bergantung pada kehadirannya di medan perang yang tepat waktu. Saat amarah Hanuman dilepaskan ke jantung kota Lanka, api berkobar membakar kota megah itu. Pasukan raksasa berguguran satu persatu. Di tengah kekacauan, Pangeran Akshaya Kumara, adik Indrajit yang masih muda, maju dengan keberanian luar biasa. Ia menantang Hanuman, bersumpah mempertahankan kehormatan Lanka. Namun, meskipun berjuang dengan gagah berani, ia akhirnya tewas di tangan Hanuman yang diliputi kekuatan ilahi. Berita kematian Akshaya Kumara mengguncang seluruh kerajaan. Indrajit diliputi duka dan kemarahan, bersumpah untuk membalaskan dendam adiknya. Tekad membara dalam hatinya, ia berjanji akan menghancurkan pasukan Rama. Dalam upaya putus asa untuk membalikkan keadaan, Rahwana membangunkan Kumbhakarna, raksasa tidur yang menjadi saudaranya yang paling kuat. Dengan raungan yang mengguncang langit, Kumbhakarna mengamuk di medan perang, menghancurkan pasukan Rama dengan kekuatan luar biasa. Tubuhnya, raksasanya, dan kekuatannya yang mengerikan membuat pasukan wanara gentar. Seakan tak ada yang bisa menghentikannya. Namun setelah pertempuran sengit yang mengguncang bumi, Rama akhirnya memberikan pukulan terakhir yang menumbangkan raksasa tak terkalahkan itu. Kumbhakarna telah tumbang dan amukannya pun berakhir. Kematian sang raksasa perkasa mengguncang seluruh Lanka, meninggalkan kerajaan dalam keterkejutan dan Rahwana dalam keheningan seakan merasa tak percaya. Indrajit terbakar amarah dan duka atas gugurnya pamannya, dipenuhi dendam yang membara. Kini dengan senjata-senjata ilahi dan kekuatan magis yang tak tertandingi, Indrajit memasuki medan perang. Kedatangannya membawa kekacauan seketika. Dengan ilusi-ilusi yang memusingkan dan mengacaukan pasukan Rama, ia menciptakan kehancuran di tengah barisan musuh. Menggunakan penguasaannya atas kekuatan mistik, Indrajit melepaskan naga pasha, senjata ular ilahi, yang membelit Rama dan Lakshmana dalam cengkeraman tak terputus. Kedua bersaudara itu berjuang sia-sia, tertawan dalam lilitan ular yang tak bisa dihancurkan, hampir menyerah pada takdir. Namun dari langit, Garuda Dewa, elang perkasa, turun membantu mereka, menghancurkan belenggu ular dan menghidupkan kembali sang pahlawan. Kegagalan ini hanya semakin mengobarkan kemarahan Indrajit. Bertekad untuk mengakhiri pertempuran, ia menggunakan Praswapana Shakti, senjata ilahi yang mematikan, dan meluncurkannya ke arah Lakshmana. Senjata itu menghantam dengan dahsyat, meremukkan kekuatan sang pangeran, dan membuatnya tak sadarkan diri, sekarat dalam racun yang tak bisa disembuhkan sebelum matahari terbit. Kekacauan melanda pasukan Wanara, putus asa melihat salah satu pemimpin mereka sekarat. Namun Hanuman dengan kecepatan ilahi terbang menuju Gunung Dronagiri untuk mencari Sanjewani, ramuan kehidupan. Dengan kekuatan luar biasa,
ia membawa seluruh puncak gunung kembali ke medan perang. Aroma penyembuhan dari tanaman suci itu menghidupkan kembali Lakshmana, yang segera bangkit, siap bertarung sekali lagi. Indrajit menyaksikan semua ini semakin marah. Upayanya untuk mengakhiri perang telah digagalkan berkali-kali. Maka keesokan harinya, di medan perang, ia mengerahkan senjata terkuatnya, Vishnawastra, senjata suci milik Dewa Wisnu. Ia meluncurkan senjata itu dengan kekuatan dahsyat, terbang lurus ke arah Lakshmana untuk menghabisinya. Namun sesuatu yang tak terduga terjadi. Senjata ilahi itu, yang seharusnya menghancurkan sasarannya, malah berputar di sekitar Lakshmana dan menghilang begitu saja. Mata Indrajit membelalak. Selama ini ia mengira Rama dan Lakshmana hanyalah manusia biasa. Tapi kini, kenyataan menghantamnya seperti petir. Mereka bukanlah manusia biasa. Mereka adalah manusia yang berbeda. Indrajit, putra perkasa Rahwana, kini menyadari kebenaran yang menghantui benaknya. Dengan napas tersengal, ia muncul di hadapan ayahnya di Istana Lanka. Lututnya menyentuh tanah. Ayah, kita tidak hanya melawan manusia, kita berperang melawan para dewa. Perang ini telah usai. Kembalikan Sita kepada Rama sebelum segalanya terlambat. Namun Rahwana hanya mencemooh putranya dengan tatapan penuh keangkuhan. Apakah kau seorang ksatria atau pengecut? Jangan bicara soal menyerah kepadaku. Tangan Indrajit mengepal erat. Aku bertarung bukan karena takut, tetapi karena kewajibanku sebagai putramu. Sekalipun takdir menentang kita, aku takkan meninggalkanmu. Dengan tekad membara, Indrajit kembali ke medan perang, siap mengorbankan segalanya demi ayah dan kerajaannya. Namun di malam hari, ia mengambil langkah terakhir yang dapat membalikan takdir. Ia melakukan yajna, sebuah ritual suci untuk mengundang kekuatan ilahi, memberinya perlindungan mutlak dari kematian. Jika ia berhasil menyelesaikannya, tak satu pun kekuatan di dunia yang mampu mengalahkannya. Tetapi takdir telah menentukan lain. Lakshmana, dibimbing oleh pamannya yang bijaksana, Vibhishana, menyadari ancaman ritual ini. Dengan tekad baja, Lakshmana dan pasukan Vanara menyerbu tempat suci Indrajit, menghalangi jalannya menuju keabadian. Indrajit, yang marah dan frustrasi karena rencananya digagalkan, menyadari bahwa ia kini benar-benar harus bertarung dengan kekuatannya sendiri. Tanpa perlindungan yajna, Indrajit turun ke medan perang untuk menghadapi Lakshmana dalam duel terakhir yang akan menentukan nasib Lanka. Kedua ksatria agung ini bertarung dengan penuh keberanian, mengayunkan senjata mereka dengan kecepatan yang nyaris tak terlihat. Setiap tabrakan senjata mereka mengguncang bumi, gema pertempuran membelah langit. Namun takdir telah digariskan sejak dahulu kala. Lakshmana, reinkarnasi dari Sheshanaga, akhirnya menggenapi ramalan yang telah terucapkan berabad-abad sebelumnya. Dengan Anjalika Astra, senjata surgawi berkekuatan dahsyat, Lakshmana melepaskan serangan yang tak terelakkan. Senjata itu melesat menembus dada Indrajit, membawa akhir bagi ksatria terbesar yang pernah dimiliki Lanka. Indrajit terjatuh, matanya menatap langit yang semakin gelap. Ia tersenyum pahit, menyadari bahwa ia telah berjuang dengan segala yang ia miliki. Dengan napas terakhirnya, ia mengucapkan doa untuk Lanka dan ayahnya, sebelum akhirnya kesunyian menelannya. Legenda telah berakhir, tetapi namanya akan tetap hidup selamanya dalam kisah-kisah para ksatria. Di tengah medan perang yang porak-poranda, dentingan senjata akhirnya mereda, meninggalkan keheningan yang suram. Indrajit, putra perkasa Ravana, berdiri dengan tubuh bersimbah darah, napasnya berat namun tetap penuh kebanggaan. Pelindung emasnya telah hancur, namun matanya masih menyala dengan api keberanian yang belum padam. Di hadapannya, bayangan besar menjulang.
Yamaraja, dewa kematian, telah tiba. Suaranya bergema, tenang namun tak terbantahkan. Waktumu telah tiba, ksatria langka. Indrajit meski terluka parah, hanya tersenyum tipis. Ia mengangkat kepalanya, menatap sang dewa tanpa rasa takut. Aku telah menaklukkan Indraloka, mengguncang surga, dan mengalahkan para dewa dengan senjata surgawi. Katakan padaku, Yamadewa, mengapa takdir kini menuntut nyawaku? Suara Yamaraja bergema hanya di telinga Indrajit, seolah berasal dari kedalaman alam semesta. Kau adalah pejuang besar, tetapi kau berdiri di sisi Adharma. Tidak ada kekuatan, tidak ada anugerah yang dapat menyelamatkan mereka yang melawan Dharma. Indrajit terkekeh pelan. Jika itu takdirku, biarlah demikian. Aku tidak gentar menghadapi kematian. Aku menerima takdir ini sebagai seorang ksatria. Tetapi ingatlah, aku mungkin gugur, namun semangatku tak akan pernah dikalahkan. Dengan sisa kekuatannya, ia menengadah ke langit, mengucapkan nama Om Namah Shivaya dalam desahan terakhirnya. Saat napasnya berakhir, Yamaraja menghilang dalam kabut, membawa jiwa ksatria terbesar langka ke alam baka. Medan perang pun terdiam, hanya bara api yang masih membara di kejauhan, seolah masih menyimpan amarah pertempuran. Di hadapan tubuh yang kini tergeletak diam, Lakshmana berdiri tegak, napasnya berat, kemenangan terasa pahit. Tak jauh darinya, Rama menatap pemandangan itu dengan penuh rasa hormat. Ia tahu, meski Indrajit adalah musuhnya, ia juga seorang ksatria agung, seorang prajurit yang layak dikenang. Sementara itu, di Lanka, suasana berkabung menyelimuti istana emas. Ravana, sang raja agung, kini bukan hanya kehilangan seorang panglima perang, ia telah kehilangan seorang putra, kebanggaannya, darah dagingnya.